Lanjut ke percobaan untuk kegiatan praktikum 2, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama, kita kegiatan praktikum pertamanya yaitu percobaan lensa cembung. Di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya, ada meteran untuk mengukur jaraknya, ada lensa cembungnya, ada lilin, dan ada layar sebagai penghalang dari cahaya tersebut agar fokus. Langsung saja kita mulai. Setelah kita nyalakan lilinnya untuk percobaan yang pertama, untuk jarak lilin dan jarak lensanya adalah 20 cm. Kita akan lihat seberapa jauh bayangannya yang ditimbulkan. Oke, jadi barusan kami matikan lampu ruangannya untuk supaya lebih jelas lagi pemantulan cahayanya, karena kalau ada lampu dari ruangan ternyata tidak terlalu tampak pemantulan cahayanya. Jadi setelah tadi kita ukur jarak lilin ke jarak lensa, sekarang yang kita ukur adalah jarak bayangannya dari lensa menuju ke bayangannya. Di sini sudah kami persiapkan, bayangan berakhir di sini di 105 cm ujung bayangannya. Itu untuk percobaan pertama. Percobaan kedua, kami akan sedikit jauhkan jarak antara lilin dengan lensa menjadi 30 cm. Maka sekarang kita lihat jarak bayangannya, jarak dari lensa ke bayangannya. Setelah kita rubah jarak lilin dengan jarak lensa menjadi 30 cm, sekarang kita ukur jarak bayangannya. Di sini sudah kita lihat. Prinsipnya adalah semakin jauh jarak lilin dengan jarak lensa, maka bayangannya akan semakin semu. Di sini masih terlihat di berapa nih? 130 cm. Lalu setelah itu kita jauhkan lagi untuk percobaan ketiga, jarak antara lilin dengan si lensa kami jadikan 35 cm. Lalu jarak bayangannya pasti akan semakin jauh dan semakin semu atau tidak tampak. Sudah, kita lihat ini, semakin jauh jaraknya semakin semu dan semakin tidak tampak. Di percobaan ketiga, bayangannya ada di 152 cm. Untuk percobaan pertama, kedua, dan ketiga, yang dapat kita simpulkan adalah semakin jauh jarak benda atau jarak lilin dengan jarak lensa, maka bayangannya pun akan semakin jauh dan semakin semu. Selanjutnya ini adalah praktek cermin cekung. Di sini sudah ada alat-alat dan bahannya, ada kertas sebagai layar, ada meteran juga untuk mengukur, masih ada lilin juga sebagai cahaya, dan ada tutup panci. Di sini alternatif lain untuk cermin cekung, karena kami tidak ada cermin cekung yang untuk di lab fisika gitu, jadi kami pakai alternatif agar praktek tetap berjalan. Lanjut, langsung saja kita mulai. Di sini yang akan kita ukur adalah jarak benda dan jarak bayangan. Jarak benda antara lilin ke cermin cekungnya, jarak bayangan dari lilin ke layar, ke kertas. Untuk percobaan pertama itu jarak lilin dengan cerminnya itu kita buat 10 cm. Lalu kita ukur jarak bayangannya. Di sini kami akan ukur jarak bayangannya dari lilin ke layar atau ke kertas yang kami siapkan ini, jadi cukup jauh. Sini
ada di 117 cm. Itu untuk jarak bendanya 10 cm. Sekarang untuk percobaan kedua kami akan mundurkan bendanya menjadi 20 cm. Jadi jarak antara benda dengan lilinnya 20 cm. Nah, ini ada di 107 cm. Itu untuk percobaan kedua. Untuk percobaan ketiga, jarak bendanya kita buat 30 cm. Oke, kita ukur jarak dari bayangannya. Agak gini. Ada di 92 cm. Jadi ada di 92 cm tuh. Jadi dapat disimpulkan semakin jauh jarak cermin dengan cahaya, maka semakin dekat jarak bayangannya dan akan semakin mengerucut bentuk bayangannya atau semakin kecil bentuk bayangannya. Tapi jika jarak cerminnya dekat dengan cahaya, maka bayangannya akan melebar atau semakin besar, semakin jauh juga. Begitu.